Di tengah pandemi COVID-19, masyarakat diminta untuk mewaspadai wabah demam berdarah dengue yang biasanya muncul pada musim pancaroba. Lonjakan kasus DBD terjadi di provinsi yang juga melaporkan kasus COVID-19. Pemerintah pun menyerukan masyarakat agar aktif menerapkan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum mereda, ancaman penyakit demam berdarah kini mengintai masyarakat Indonesia. Puncak wabah DBD biasanya terjadi pada masa pancaroba di bulan April hingga Mei. Namun meski puncaknya telah terlewati, Kementerian Kesehatan mencatat masih ada kenaikan kasus DBD di tengah pandemi. Dari Januari hingga Juni 2020, ada lebih dari 68.000 kasus DBD dengan 100 hingga 500 kasus per hari. Kementerian Kesehatan kini menyoroti jumlah kasus DBD tertinggi yang dialami sejumlah provinsi. Pemerintah menyebut 439 dari total 460 kabupaten kota yang melaporkan kasus DBD juga memiliki kasus COVID-19. Di antaranya Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita lihat yang saat ini adalah tertinggi misalnya Provinsi Jawa Barat, kemudian ada Provinsi Lampung, ada NTT, Jawa Timur, kemudian Jawa Tengah dan Yogyakarta, dan kita tahu termasuk juga Sulawesi Selatan yang kita tahu juga secara jumlah kasus COVID-nya juga merupakan tinggi. Kita melihat bahwa demam berdarah ini juga menimbulkan angka kematian. Pada April 2020, Provinsi NTT dilanda wabah demam berdarah dengan jumlah kematian mencapai 51 orang dan 4.891 kasus. Biasanya khasnya infeksi virus tinggi sekali. Pada DBD memang gejala batuk bisa saja terjadi namun 10-15% kecil persentase dan tidak sesak, tidak distres, tidak seperti COVID kan lebih ke sistem saluran napas atas ya yang keluhannya, tapi ini lebih demam dan pendarahan kulit yang mesti diwaspadai, pendarahan apapun, mimisan, gusi berdarah atau memar itu harus diwaspadai ya. Pemerintah pun meminta masyarakat untuk aktif memberantas serang nyamuk Aedes aegypti dengan menerapkan gerakan 3M, yaitu menguras dan menutup bak penampungan air, serta mengubur barang-barang yang tidak terpakai yang berpotensi menimbulkan genangan air. Tim Liputan Transmedia.